Ya, jadi itu disampaikan kepada semua keluarga, kita perang stunting ya, biar anak-anak kita ke depan menjadi anak-anak yang hebat. Kita tidak boleh lahirkan anak-anak yang stunting ya. Jadi ini saja Bapak Mama yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan kita. Kalau ada yang kurang mengerti boleh ditanyakan. Tapi kalau semua bilang, wih Mama kita sudah mengerti, bagus. Tinggal tugasnya meneruskan lagi apa yang sudah dilakukan. Selanjutnya sapaan dari dua rumah di tempat ini, khususnya di Gereja Kristen Sumba, yaitu disampaikan oleh Yang Mutabir Mama Pendeta. Mama Pendeta, waktu dan kesempatan saya persilakan. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, selamat siang dan shalom. Maaf saya tidak menyapa sesuai dengan sapaan salam nasional karena salah nanti salah ucap barangkali karena tidak biasa. Ya mohon maaf, tidak biasa saya menyapa secara sapaan nasional. Tapi saya yakin Bapak Ibu Saudara bahwa semuanya itu bernuansa sama dengan ucapan kita yaitu shalom. Karena itu sekali lagi shalom. Shalom. Terima kasih. Yang saya hormati Ibu Ratu Ulla Talu, anggota DPR RI Komisi 9 wilayah atau Dapil 2 NTT. Yang saya hormati Kepala Perwakilan PKKBN NTT atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Dinas TP3A P2KB, mohon maaf kalau saya salah ketik, atau yang mewakili dari wilayah Sumba Barat Daya. Yang saya hormati Bapak Markus Darotalu sebagai Kepala Nasdem wilayah Sumba Barat Daya, dalam hal ini Ibu atau Bapak yang mewakili. Yang saya hormati tenaga atau tim ahli dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang saya juga hormati Bapak kakak saya Bapak Alexa Bakudi, yang sebenarnya menjadi jembatan ya, untuk pertemuan hari ini. Ya, ternyata tadi saya dapat bocor. Justru melalui Bapaklah hari ini kita Jemaat Karuni Desa Pedobogila ya terjadi pertemuan dengan Ibu Kekasih Ibu Ratu. Terima kasih Bapak untuk cara untuk langkah menjembatani kami dengan Ratu. Yang juga saya hormati Yang Mutabir Ketua BPMC Jemaat Karuni, penanggung jawab wilayah Jemaat Karuni untuk cabang Kalibukumi, seluruh majelis jemaat yang sempat hadir pada saat ini, dan yang sangat saya kasihi seluruh peserta yang diundang untuk sebuah peristiwa besar di mana kita akan bersama-sama dengan Mama Ratu sebagai ketua atau tim dari DPR RI dalam rangkaian sejumlah kegiatan yang akan menghubungkan kita dengan pemerintah pusat sebagai warga masyarakat yang ada di sini, bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia secara keseluruhan. Bapak Ibu Saudara, singkatnya semua hadir yang mungkin tidak sempat saya sapa, tidak sempat saya sebutkan namanya, tetapi pada prinsipnya boleh ada bersama di sini dalam kesatuan kita sebagai insan milik Tuhan dan juga sebagai warga masyarakat secara keseluruhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, pada tempat yang pertama kita patut mengucap syukur kepada Tuhan, sebab hanya karena anugerahnya kita masih ada sampai dengan saat ini dan pertemuan ini boleh terselenggara. Saya yakin jika bukan Tuhan, mungkin kita berencana, Mama Ratu mungkin berencana,
tetapi bisa saja hal itu akan terkendala dan tidak terjadi. Karena itu sekali lagi tempat yang pertama kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan untuk perkenanannya sehingga kita bertemu ini. Yang kedua, atas nama seluruh warga Jemaat Karuni, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ratu, anggota DPR RI, bersama dengan seluruh rombongan yang berkompeten di dalam pertemuan ini, baik dari tingkat pusat, dari provinsi dan wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya. Kami sangat berterima kasih. Jemaat Karuni mencari tempat untuk terselenggaranya sebuah peristiwa besar yang akan memiliki dampak atau bermanfaat bagi masyarakat secara luas, khususnya di desa Pondobogila ini. Sekali lagi ucapan terima kasih untuk kesempatannya, untuk waktunya, bahkan perkenanannya untuk berada di tengah-tengah kami sebagai Jemaat Karuni. Yang kedua terkait dengan pertemuan hari ini, ya, atas nama jemaat kami mau menyatakan bahwa kehadiran Ibu sebagai anggota DPR RI dalam wilayah kami sebagai jemaat, bahkan juga sebagai masyarakat di sini adalah sebuah peristiwa penting. Kenapa Bapak Mama yang dikasihi Tuhan? Kehadiran seorang anggota DPR RI ya, yang seharusnya ada di Jakarta sana, dan hari ini ada di kita sebagai masyarakat negara Republik Indonesia yang berada di pelosok. Ya, beliau bisa sampai di sini adalah sebuah kebanggaan tersendiri. Kita tidak melihat pribadinya bahwa dia adalah putri Sumba, ya, tetapi kita melihat dari segi jabatan yang sedang disandang oleh beliau. Bahwa sebenarnya kalau kita mau bicara saya dari kecil, ya, kalau mau bilang anggota DPR RI itu ya mungkin ya baru hari ini saya bisa melihat, bisa mengalami orang DPR RI bisa ada, ya, saya bisa ketemu bukan pribadinya, bukan orangnya, tetapi dalam kapasitas sebagai seorang pemimpin yang harusnya ada di Jakarta dan bisa turun, bisa ada di sekitar kita. Karena itu Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, saya memaknai peristiwa ini adalah sebuah peristiwa besar di mana kita sebagai umat, ya, kita sebagai warga negara Indonesia juga mendapat sentuhan kasih. Berarti selama ini program tidak sampai, tetapi dengan kehadiran Ibu terus ada, ya, melihat langsung keadaan kita, itu adalah satu nilai plus, ya, ada sesuatu yang lebih. Karena itu ya adalah hal yang penting, sehingga sebentar dalam percakapan, dalam sebuah dialog, ya, kesempatan itu kita manfaatkan sebaik-baiknya, ya. Melalui peristiwa ini saya melihat bahwa adalah sebuah kesempatan untuk mengedukasi masyarakat, ya, memberikan pengajaran pendidikan, ya, dari orang-orang yang memang berkompeten. Mungkin kita hanya berdasarkan pengalaman yang diteruskan dari orang tua, yang kemudian kita teruskan lagi ke anak-anak kita, ke cucu-cucu dan seterusnya. Tetapi melalui sosialisasi, melalui kegiatan-kegiatan pembinaan seperti ini, kita mendapatkan ilmu yang baik, ilmu yang baik. Dan karena itu ketika kita tahu sesuatu, saya pikir kita akan melangkah untuk melakukan, dan itu akan meningkatkan taraf kehidupan kita. Jadi ini adalah momen untuk mengedukasi warga jemaat kami yang adalah warga masyarakat. Lalu yang kedua, bahwa sekali lagi, ya, dengan kehadiran Ibu di sini kami mengerti dan kami berharap, ya, dengan melihat langsung keadaan kami sebagai warga jemaat, sebagai warga masyarakat, ada sebuah harapan ke depan, pasti kami mendapat perhatian. Itu harapan kami, karena sebagai wakil rakyat saya mengikuti Ibu dalam tayangan-tayangan, cukup berjuang, cukup mengekspresikan Sumba itu seperti apa, untuk orang lain bisa mengenal, orang lain bisa tahu, dan bagaimana mereka bisa melihat berbagai keprihatinan yang ada dan mengambil langkah untuk kita juga, ya, derajat kemanusiaan kita serahkan. Jadi saya pikir ini hal yang menjadi harapan ke depan, bahwa pertemuan hari ini sebagai langkah awal untuk kami
kami juga sebagai jemaat, di dalamnya ada warga masyarakat, kami mendapatkan perhatian dari pemerintah dengan berbagai hal yang ada. Sudah pasti tentu juga ini menjadi sebuah yang semangat baru bagi kita. Kita mendapat perhatian lalu kita sendiri lemah-lemah saja atau tidak ada semangat untuk merespon, itu juga sama saja. Ya. Jadi kita mendapatkan sesuatu yang baru dan itu menjadi semangat baru untuk kita melangkah ke depan. Demikianlah itu yang menjadi harapan kami dalam pertemuan ini, dan mudah-mudahan sebentar dalam serangkaian materi yang disampaikan tadi sudah selesai tentang stunting, dan mungkin sebentar apalagi materi yang akan disampaikan, sungguh-sungguh kami boleh mendapatkan informasi yang baik bagi pertumbuhan kehidupan berjemaat kami. Selanjutnya Ibu Ratu dan seluruh rombongan yang kami kasihi, sebagai tuan rumah, sebagaimana tadi saya katakan bahwa ya memang saya kaget sebenarnya, baru kemarin hari Senin dapat informasi hari Sabtu ini sudah terjadi kegiatan. Jadi istilah memang tergopoh-gopoh ya. Jadi kalau saya dapat bocoran Bapak Alex yang bikin jadi begini ya saya pikir demikianlah keadaannya. Puji Tuhan, semuanya sudah bisa kita ya memulai saat ini dan kita akan menyelesaikan. Keadaan kami sebagai jemaat Karuni ya, ini adalah wilayah cabang ya. Jemaat Karuni itu pusatnya di Tanggo'o, cabangnya itu adalah cabang Kalibukomi di sini, cabang Katura dan cabang Komi. Ya, sebelum sampai ke Tanggo'o ada cabang Komi LDR, jalan LDR. Nah, itu ada cabang satu. Ya, jadi ada 3 cabang. Kemudian ada 2 ranting, satu ada di Wemanada, desa Wemanada, satu ranting lagi ada di Lolo'oi, ada ke Mananga. Dan ada satu pos PI ada di Totokakalara. Ya, mungkin dulu waktu Bapak menjabat bupati dia membuka kegiatan di sana, peresmian pos PI itu dilakukan oleh Bapak MTT dalam masa jabatan sebagai Bupati Sumba Barat Daya. Jadi memang wilayah Jemaat Karuni itu luas, dan salah satu cabang Kalibukomi hari ini kami sangat berterima kasih sudah menjadi sebuah tempat untuk diselenggarakannya kegiatan sosialisasi, di mana kegiatan ini akan sangat-sangat bermanfaat, berdampak bagi kehidupan kami sebagai jemaat. Karena itu apa yang menjadi kondisi kami sungguh menyadari sangat jauh dari harapan atau tidak memenuhi seperti dengan situasi kehadiran kami atau segala persiapan kami yang tidak mendukung. Pada tempat yang terhormat ini saya mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Sejak Ibu masuk bersama rombongan di wilayah pelayanan saya Gereja Kristen Sumba Jemaat Karuni cabang Kalibukomi, sampai memasuki ruangan ini dan mungkin sampai sebentar selesai kegiatan ini, saya mohon maaf untuk segala hal yang mungkin tidak berkenan. Barangkali hanya itu saja, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, untuk semua perhatian kita, kesiapan kita, saya ucapkan terima kasih. Shalom. Baik, terima kasih kepada Yang Mutabir, Pendeta telah menyampaikan sekapusiri buat kita semua. Kita masuk pada acara selanjutnya, yaitu penyerahan secara simbolis sumbangan biaya transportasi peserta hari ini dari Mama Ratu kepada Yang Mutabir, Mama Pendeta. Karena itu kami mohon hormat Mama Pendeta berada di depan dan mohon Mama Ratu menyerahkannya, dan didampingi oleh Ibu dari perwakilan BKK Provinsi dan dari Kabupaten. Silakan. Dan juga Ibu Guru Injil kalau ada mendampingi Mama Pendeta. Cek. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Kita ya, hari ini kita dapat berkat kunjungan di tempat ini ya. Lewat kegiatan hari ini sosialisasi ya,
sampai orang stunting di tempat ini ya, ada kesepakatan kita bersama juga ya. Hari ini saya akan memberikan sumbangan ini sebesar 19 juta rupiah untuk mendukung pembangunan gedung ibadah di tempat ini. Tadi Mama Pendeta bilang Ratu masih ada 2 cabang. Nanti lagi. Oke, kita atur waktu nanti ya Mama Pendeta ya, kita bertemu ya. Yang penting doa Bapak Mama ya. Dan Kak Yobi ya, artinya apa? Dukungan Bapak Mama semua. Saya bekerja banyak hal. Bukan cuma saya nanti yang berdampak, banyak masyarakat yang berdampak juga ya. Jadi kami bisa dapat Kak Gusti, sini Kak, kita sama-sama. Ya. Kita ya 19 juta ya. Baik. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Mama Ratu. Baik, terima kasih Mama Ratu dan rombongan untuk sumbangan pembangunan yang diberikan kepada kami. Ya, rupa-rupanya apa yang menjadi harapan kami ya tidak dalam waktu lama bisa terjawab. Dan sebagaimana tadi yang saya katakan, kegiatan ini terjadi di cabang ini, sudah pasti ini akan untuk di cabang Kalibogomi. Dan saya masih berterima kasih lagi terkait dengan apa yang Mama katakan, bahwa masih ada cabang yang akan menjadi alamat kunjungan. Sekali lagi terima kasih. Tidak banyak atau tidak ada yang bisa kami buat untuk Mama dan rombongan selain doa kami yang tulus. Tuhan terus memberkati ibu dan keluarga, bahkan dalam seluruh pelayanan yang ada, sehingga makin banyak orang yang merasakan dampak kebaikan yang sesungguhnya itu juga adalah milik dan hak kita dari Tuhan. Terima kasih sekali lagi dan shalom. Selanjutnya, sambutan sekaligus membuka acara ini dengan resmi oleh Kepala PP3A P2KB yang diwakili oleh Kepala Seksi dari Kabupaten Pak Dominikus. Kepada Bapak Dominikus, waktu kesempatan saya persilakan. Ternyata dari provinsi. Informasi yang sampai di MC bila dari kabupaten setempat. Terima kasih kalau sampai berubah nama menjadi Ibu Ampera sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak MC yang kami hormati, Mama Ratu, Mama Yuli, Mama Pendeta. Kami tidak akan menyebutkan satu persatu, tapi kita semua yang hadir di sini. Terima kasih dan puji Tuhan, kami bisa ketemu Bapak Ibu di sini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini juga, Mama Ratu dan kita semua, saya melihat keadaan di sini betapa Mama-mama di sini merindukan suara emas dari Mama Ratu, begitu setia menunggu kami sampai dengan jam ini tidak ada yang beranjak. Kami tidak akan bicara lebih banyak karena dari OPD adalah perpanjangan tangan kami dari provinsi sudah membawakan materi. Untuk itu kami dari provinsi tidak akan membawakan materi tentang stunting. Tadi Bapak Ibu juga sudah mendengar apa yang disampaikan dari OPD Kabupaten Sumba Barat Daya. Untuk itu, waktu yang tersisa ini kami akan memberikan kesempatan luas pada Mama Ratu untuk bisa berdiskusi, dan Bapak Ibu juga merindukan suara emas dari Mama Ratu yang Bapak Ibu sangat merindukan, sehingga Mama Ratu beserta rombongan bisa berada di tempat ini. Untuk itu, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dan kita semua, kami membuka kegiatan ini secara resmi. Sekian dan terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Ibu dari Perwakilan PKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara ini dengan resmi. Selanjutnya kita akan masuk pada acara pemaparan materi, dan untuk pemaparan materi mungkin dua pembawa materi tadi sudah selesai, baik itu dari kabupaten maupun dari provinsi, dan saat ini yang membawa materi adalah Mama Ratu. Karena itu untuk memandung seluruh pemaparan materi ini kami mohon dengan segala hormat Bapak moderator kita adalah Pak Cek Kirmata. Kami jemput Bapak Cek Kirmata. Mari kita berikan tepuk tangan. Dan itu saya undur diri dari tempat ini, dan saya harapkan kepada Bapak Ibu para peserta jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dan ikut seluruh rangkaian kegiatan pemaparan ini, dan saya akan kembali setelah acara yang satu ini. Terima kasih. Saya serahkan lagi kepada Pak. Terima kasih Pak Ubu yang sudah memandu acara ini dengan baik sejak tadi dan memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu bahan presentasi yang disampaikan oleh Ibu Ratu sebagai anggota DPR RI. Baik, tadi kita sudah mendengar bersama materi kampanye penurunan stunting yang telah disampaikan dari DP3A P2KB. Dan saatnya sekarang kita akan mendengar paparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ratu Ngarubulumula ST selaku anggota DPR RI Komisi 9 dengan topik dukungan anggota DPR RI, dukungan DPR RI terhadap PKKBN khususnya yang berkaitan dengan kampanye percepatan penurunan stunting. Saya pikir Bapak Ibu Ratu sudah tidak asing lagi bagi kita semua ya, cuma mungkin secara fisik baru kali ini hadir di tengah kita dan kita bisa melihat secara langsung. Tetapi tentu apa yang telah dilakukan oleh Ibu Ratu sudah banyak disimak, didengar oleh Bapak Ibu, baik melalui media sosial maupun cerita dari mulut ke mulut. Dan karena itu ini saat yang tepat untuk kita bertemu langsung dan mendengar seperti apa Ibu Ratu sebagai anggota DPR RI menyuarakan aspirasi dan harapan kita semua. Dan untuk itu mari kita memberikan aplaus yang meriah untuk Ibu Ratu. Dan untuk mempersingkat waktu, saya memberikan kesempatan kepada Ibu untuk menyampaikan pokok pikirannya. Ibu, kami persilakan. Baik, terima kasih. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang menjelang sore. Yang saya hormati Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Ibu Mary ya, bersama teman-teman datang jauh dari provinsi. Tadi memang kami dengan Pak Marianus, Pak Kepala ada, hanya karena ada penugasan khusus ke Manggarai, jadi beliau izin pulang tadi ya. Jadi tetap ada teman-teman dari provinsi yang hadir bersama. Yang saya hormati Kepala Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumba Barat Daya, atau diwakili oleh Pak Niko ya, Akus ya, Pak Akus Fernandes bersama dengan teman-teman yang hadir bersama. Yang mau tabir Ibu Pendeta, Jemaat Tanggo'o, Jemaat GKS Karuni ya, bersama seluruh majelis jemaat, vikaris, guru Injil ya, dan mungkin ada perwakilan beberapa cabang yang hadir di tempat ini. Ya, memang betul Bapak Mama Pendeta ini sudah lama juga ya minta saya untuk hadir, berkunjung. Saya sudah bilang iya Mama, saya akan datang. Hanya karena memang waktu saya sangat padat Bapak Mama ya. Bukan mengada-ada, memang karena keadaan. Ya, kadang-kadang dalam satu hari 2-3 kegiatan dan waktu yang ini. Jadi mungkin baru kali ini saya datang ya. Harusnya memang di Tanggo'o duluan ya, di Karuni duluan. Memang berkatnya Pak keluarga ya, kalian Komi di sini tentu ada Pak Alex juga ternyata. Saya kan ada di Jakarta baru-baru, mungkin Pak Alex bersama teman-teman dari sini menghadap ke Bapak MDT di RWT itu. Jadi saya bilang udah saya mau turun Gelora, saya bilang. Jadi di agenda akan sudah Mama Pendeta, tapi yakin Mama Pendeta. Tadi Kakak Gusti juga sudah bilang, toh Mama ada kondisi, ada aspirasi dari beberapa jemaat
yang ada di cabang juga ya, ke cabang Katura ya. Nah, minta untuk mama berkunjung. Saya bilang baik Adi Gusti, terima aspirasi, kita atur nanti ya, kita akan datang berkunjung. Tetap, pokoknya saya selagi ada waktu saya akan agendakan untuk turun ya, berkunjung dan menyerap aspirasi dan juga memberikan dukungan-dukungan. Yang saya hormati Ketua DPD Nasdem Kabupaten Sumba Barat Daya atau diwakili oleh Ibu Kakak Yohana Lingolango, ini dulu mantan Kepala Dinas Pendidikan ya. Sumba Barat Daya, tapi sekarang beliau sudah pensiun, ya. Beliau sekarang menjadi Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan di Partai Nasdem bersama jajaran yang hadir. Ada ya Kakak Yohanes Nani, Kakak Joni mungkin sudah kenal orang Muda Bogi ya, hafal mati wajahnya ini. Ada juga apa namanya ya, ada Kakak Jack di belakang, ya banyak ya, dan juga ada Ketua DPC ya Kakak Gusti Loba yang selalu bersama-sama dengan masyarakat Blora yang mengkomunikasikan berbagai hal, dan juga mungkin ada ketua-ketua ranting yang hadir. Yang saya hormati tokoh masyarakat juga yang ada, Bapak Alex Sabakodi yang tadi sudah disampaikan bahwa ternyata Pak Alex Sabakodi punya gerakan ini agak gini ya, makanya saya juga sempat bingung, loh Bapak hadir di sini. Ini jujur karena memang apa namanya ya, memang Tuhan sudah atur semua ya. Tuhan sudah atur semua ya. Bapak iya mau begini-begini. Oh oke deh, saya bilang begitu kan. Ya saya juga senang. Ini artinya baik. Kami bersaudara ya. Tapi beliau juga selalu mengingatkan kepada saya ya. Kadang-kadang kami punya terbatas ya, keterbatasan Mama Pendeta. Tapi dengan banyaknya kawan, sahabat, saudara mengingatkan kami sehingga ada pertemuan hari ini ya. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Saudara sekalian, Narakua, Dua Adi, mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Papa Mama kalau saya tidak sebutkan satu persatu ya. Tapi ya karena begitu baiknya Tuhan, kita boleh bertemu hari ini bersama-sama lewat kegiatan kampanye percepatan penurunan stunting ya. Papa Mama, sebelum sampai ke pokok ini ya, saya harus menyampaikan beberapa hal dulu kalian. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ya anak Amba Lunalele Likule Palonda ya, sudah mendukung ya Putri Sumba yang seperti tadi dibilang sama kita menjadi anggota DPR RI. Kalau dulu yang sulit rasanya bagi orang Sumba untuk jadi DPR, Mama Pendeta bilang selama saya hidup, saya lahir sampai sekarang, saya baru ketemu tuh yang namanya DPR RI. Kalau Ibu Ratu sudah sering ketemu ya, bersaudara Mama Pendeta Dikir juga sudah terus sering kita bertemu ya. Tapi sebagai jabatan anggota DPR RI baru pertama kali saya bertemu. Ini kan memang faktanya sulit bagi kita. Padahal Bapak Mama, DPR itu punya fungsi yang sangat, artinya apa ya? Fungsi ini ketika dijalankan itu akan berdampak buat masyarakat. Jadi saya berterima kasih, Papa Mama sudah dukung saya. Sebenarnya akan kupas tuntas berkat suara satunya Bapak Mama. Bukan hanya orang Sumba yang merasa, seluruh Indonesia merasakan perjuangan kami lewat anggota DPR di Komisi 9. Di Kupang merasakan, Papua, ya Kalimantan, Sumatera, banyak kami mendorong kebijakan anggaran yang berpihak kepada rakyat. Kalau Bapak Mama tidak dukung saya, mungkin hanya kesempatan ini di dalam gereja. Ya, kalau ada yang tidak pilih saya kemarin, jangan kurang hati. Ya, tidak usah kalau kita tidak pilih Mama Ratu sama, tidak perlu, masih ada waktu lain kita bersama. Ya, hal biasa, wajarlah orang pikir belum tentu Ibu Ratu jadi. Ya, mana bisa perempuan jadi, sulit ini. PA saja belum tentu jadi, apalagi Pak Ina. Ya, kan? Tapi hati-hati, kalau Pak Ina yang kusur juga ya, ya kan? Kusur dalam artian semangat berjuang maksudnya, tapi tentu tidak terlepas dari berkat Tuhan dan dukungan Papa Mama yang ada ya. Terima kasih buat dukungannya memilih saya. Jadi bersyukur orang Sumba juga ada di Senayan. Orang Sumba juga bisa menyumbangkan pikiran untuk bangsa ini. Orang Sumba juga akan berdiri terus untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Catat omongan saya baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kami akan berteriak terus untuk menjaga bangsa ini menjadi bangsa yang hebat dan bangsa yang besar ya. Ini saya ucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Mama ya. Dengan suara yang cukup tinggi, saya dapat suara itu Bapak Mama ya, hampir 60.000. Untuk SBD saja saya dapat itu hampir 50.000.
Saya juga tidak tahu siapa yang dukung saya. Ya, makanya ketika saya bekerja, pokoknya sudah masyarakat minta datang, saya turun. Ya, buktinya hari ini juga saya tidak pikir ini itu, yang penting minta datang. Masyarakat butuh, ada waktu saya turun. Ya, nah itu Bapak Mama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi saya bilang bahwa saya sudah dipilih menjadi DPR. Ya, saya sudah dipilih menjadi DPR, bukan tunggu nanti 5 tahun saya datang lagi. Saya ada di atas pohon-pohon. Paham tidak? Saya datang dengan gambar-gambar nanti, toh? Foto yang manis sekali, ya. Terus saya foto lagi bukan lurus begini, bukan. Tidak, saya pasti foto yang manis. Kalau tangan di dada, pilih saya, gitu kan, begini. Saya pakai ekor mata lagi, ya. Nah, datang 5 tahun sekali, tidak, ya. Tapi DPR itu, ya, finalnya itu bukan ketika kita terpilih. Ya, ketika kita terpilih dan dilantik itu kita baru memulai tugas dan kerja kita. Dulu Papa Mama yang kerja, pilih Ibu Ratu, pilih Ibu Ratu, pilih Ibu Ratu. Sekarang saya yang bekerja, berjuang untuk kepentingan masyarakat, untuk aspirasi masyarakat. Saya berjuang itu Papa Mama bukan suka-suka saya. Saya berjuang itu ada dasar hukumnya, ada aturannya, Waikandekernya, ada undang-undang yang mengatur tugas dan fungsi DPR. Ya, jadi DPR ini Bapak Mama, istilahnya begini ya, Bapak Ibu Saudara, dulu saya bilang gini, PD DPR ya, untuk menjadi jembatan aspirasi. Ya, ya, Ukekran, Wali Jakarta, ya, biar Wali Jakarta bisa terloka sampai di Ombakomi, sampai di cabang Kelimbukomi ya, di Bondobogil ya Bapak Mama. Kenapa? Jakarta itu menurut orang Laura mata puasu ya. Sumbernya uang, sumbernya program. Bukan puasu awaso, tapi puasu awai program ya, Riti dan lain sebagainya. Tapi bagaimana ya? Itu berkat yang dari Puasu bisa sampai di sini. Kalau tidak ada yang membuka keran, makanya perlu DPR. Wali Sumba Kako Jakarta, bukan keran Wali Jakarta karena loka dari Jakarta sampai di Bondobogil. Ya. Nah, tugas DPR itu apa? Apa yang tugasnya DPR? Apakah 6D? Datang, duduk, diam, dengar, duit. Terakhir doa. Tapi kita pergi ke sana berjuang memperjuangkan aspirasi masyarakat lewat 3 fungsi. Maksudnya kalau saya lucu-lucu biar ingat saya, Mama. Iya, ingat saya jangan cuma sekarang, ya. Nanti 2023, 2024, 2025, 2026. Tetap ingat Ibu Ratu maksudnya, toh. Nah, kita kan bersaudara. Apa tugas dari DPR? Ada 3 tugas DPR. Yang pertama, fungsi legislasi. Ya. Jadi fungsi legislasi itu apa? Karena gini Bapak Mama, kita hidup di Nepolitana, ya, di negara ini, negara bertugas untuk melayani masyarakat. Ya, ini sebelum sampai situ, negara bertugas melayani masyarakat, ya, diperintahkan 3 lembaga untuk atur. Kelola Nepolitana. Siapa yang diberikan kuasa? DPR, pemerintah, dan penegak hukum. DPR itu siapa? Legislatif. Pemerintah itu siapa? Eksekutif. Dan penegak hukum adalah yudikatif. Eksekutif, legislatif pembuat undang-undang. Eksekutif pelaksana undang-undang. Yudikatif pengadil undang-undang. Nah, sebelum eksekutif melaksanakan semua harus melalui persetujuan DPR. Kalau DPR tidak ketok, DPR tidak setuju, aturan itu tidak bisa berlaku, undang-undang itu tidak bisa diberlakukan, harus tunggu persetujuan DPR, ya. Ini mekanismenya. Nah, apa tugas DPR Bapak Mama? Yang pertama saya bilang buat undang-undang. Arawikan dekera, ya. Kalau di tingkat desa, kepala desa itu mau buat kebijakan aturan harus sesuai dengan undang-undang, ya. Jadi tidak suka-sukanya dia buat undang-undang, buat program, harus sesuai dengan undang-undang yang ada. Itu tujuannya. Undang-undang di dalam itu mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, mengakomodir semua kepentingan masyarakat, ya, jenis kelamin, ya, segala usia dari Sabang sampai Merauke,
dari Miangas sampai Pulau Rote. Undang-undang ini mengatur semua. Jadi tidak ada yang merasa dianaktirikan. Ya, ketika ada undang-undang, yang tidak jawab perhatian, ya toh? Hanya Kalimantan yang diperhatikan, hanya Sumatera. Kita apa yang teteh anaktiri? Nah, perlu undang-undang ini dibuat, ya, diatur sedemikian rupa untuk bisa mengakomodir kepentingan masyarakat. Makanya harus ada DPR dari wilayah yang tahu keadaan masyarakat, yang tahu masalah di masyarakat, ya, untuk bisa bersuara. Kalau oleh Donda, ya, kita punya teman sendiri, putra asli daerah, dia tahu, oh masalahnya ini, sama seperti tadi, ya, dari adik siapa? Rudi tadi bilang, ya Mama Ratu kami tidak perlu jelaskan. Nah betul, sudah tadi adik bilang itu, Mama Ratu tidak perlu kami jelaskan lagi keadaan. Dengan Mama Ratu masuk, Mama Ratu lihat keadaan kami, jalan ini. Ya begitulah sebenarnya. Ya, kalau kita pilih orang tidak paham wilayah, apa yang mau diperjuangkan? Tapi kalau kita, minta maaf ya, kita pilih misalnya putra daerah, dia tahu apa yang jadi masalah. Oh, saya punya bola di sana begini. Oh, begini, wah kurang. Ya, pena elelara, ya. Tidak ada istilah wai lara. Kalau kita tidak lara, ya, cari jalan ke wai lara, ya toh? Cari jalan, ya. Ya, lara untuk apa? Bagaimana bisa menyampaikan kondisi yang ada? Ya. Nah, aspirasi itulah nanti diatur di dalam undang-undang. Kalau undang-undang ini sudah jadi Bapak Mama, tinggal nanti programnya yang berjalan sesuai dengan aturan yang ada, ya, untuk bisa melayani masyarakat, ya. Jadi pertama, fungsi DPR membuat undang-undang, ya. Jadi undang-undang ini kalau tidak disahkan oleh DPR tidak bisa dilaksanakan, harus diketok oleh DPR. Jadi perlu ada orang-orang dari daerah menyampaikan keadaannya, ya, aspirasi-aspirasi dari daerah untuk diperjuangkan menjadi sebuah regulasi, ya, sebuah undang-undang. Yang kedua, yaitu fungsi anggaran. Artinya apa? Kalau DPR tidak setuju itu anggaran itu tidak bisa jadi. DPR punya kewenangan mengetok anggaran yang namanya fungsi budgeting. Sama dengan kita. Kalau kita ini DPR, ya, ketika ada pesta, kita DPR, ya, kalau kita hadir di Jakarta, kita turut bahas anggaran yang ada, ya. Road yang ada di Jakarta, karena yang ada di Jakarta kita bahas di Makalada, ya. Makalada kita tuh di Jakarta, ya, rumah besar kita ada di Jakarta semua. Itu istilahnya itu kena program. Kalau kita tidak ada di sana, Bapak Mama, kita tidak ikut serta di situ, kita tidak akan dapat jatah. Kita dapat pun paling Papua. Contohnya orang Sumba, kalau ke pesta hanya hadir biasa, yang penting sahada juga. Tetap dapat daging, tapi sepotong. Jangan bilang, nak dana saya hadir kok tidak kasih saya kayak kerambo. Oh, emangnya budaya Sumba itu yang kau datang biasa langsung kasih kayak kerambo, terus pede atas sok apa teba, kan begitu. Tapi kalau kita hadir di Umakalada, diundang, ya, kita hadir ikut pesta, kita sok apa teba, ya, hadir di dalam pasti sudah Bapak Mama arah kalolo, ya, Tuhan pesta akan hadap kita. Setelah itu kasih kita mata api. Nanti pasti potong ini apa daging pamburu teba. Kita dapat kenga karambu, ada yang dapat kenga wawi, ya, ada yang apa namanya dapat daging sesuai dengan yang dibawa. Nah, yang hanya datang biasa hanya dapat Papua. Nah, mau tidak Bapak Mama kita hadir di dalam pesta untuk turut membagi daging? Mau tidak? Nah, ini DPR juga begitu. Kalau kita tidak ada di Jakarta, kita hanya hadir biasa saja, kita tidak turut serta di sana, ya sudah, daging-daging yang kayak Karambo itu Bapak, lara, listrik, Kengawawi itu begitu. Larinya kemana? Ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Jawa. Kita hanya dapat apa? Ya udah, karena umum nih, kebuah, satu kita bawa pulang. Paling yang makan sebentar tak salah di tengah jalan sulapa, mampir di pinggir jalan ada arang kasambi, potong ini daging itu karena Awawi sudah terakhir dia rabat sendiri habis sudah pulang sudah daging lagi. Alasan tadi anjing belum makan, berarti yang makan tadi daging, ya. Nah, apalagi kalau yang merokok anak aing ya ikut merokok anak dia pintar. Dia pintar kenapa Bapak Mama? Dia punya akal, lawiti. Ya. Kalau akalnya jalan, berarti banyak daging yang dia dapat.
ya. Gini, kalau orang potong daging, kan akalnya jalan tuh. Sudah ada yang tahu ada dapat kenga karambo, kenga wawi, pokoknya limanya, terus sudah dapat semua. Yang datang semua sudah dapat ke buah. Tapi dia pikir, ini bagaimana dia? Ini saudara 13 orang, ya. Semua sudah punya istri anak. Kasihan dong tahu saya pergi suka peteba pulang tidak bagi daging, dong bilang orang kutu kapung. Nah, karena dia pintar bagi daging, dia alasan sudah. Dia bilang begini sama yang pesta. Pak Ama, kita ini saya potong daging ini tidak boleh kotor, ya. Kini kan corona sekarang, nanti orang sakit kasihan. Terus kainan, Pak Bolu kira ronungu di sini. Jadi dia minta Pak Bolu ronungu tuh, kasih penin ronungu di depan di tempat potong, di kiri kanan di taruh ronungu. Tujuannya untuk apa? Biar bersih di daging, dia bilang, jangan kena kotor. Padahal akal aku tuh. Asal mata sudah nekang ronungu nggak kuat dengan apa. Jadi dia sudah dapat semua, dia pikir juga dia punya bagian. Waktu dia mau potong daging dia bilang begini. Dia bilang sama tuan pesta, itu saya itu di sebelah kiri nggak boleh ke panaan, nggak boleh ke ngaan. Semua anak muda itu lagi konsentrasi sebelah kiri antar makan kok, antar nasi, werowe, BPN, semua semangat sudah ini. Bapak tua yang potong daging, mega loh, merah kok kan gitu kan. Jadi lagi potong daging dia. Nggak, posisi nggak dia eta, posisi aman. Dia cepat ketok karena atas alamat aman diangkat di dulu, kita dulu tahu nih kamu dulu. Nah ini dagingnya nih, karena dia tahu sudah penuh. Tapi dia tetap potong daging. Orang pikir bukan korupsi. Korupsi itu akal komunikasi, strategi, bangun jaringan, komunikasi ke kementerian, komunikasi ke komisi-komisi yang lain untuk bisa aspirasinya ini bisa diperjuangkan sama-sama. Potong daging lagi dia bilang masih belum dapat sana. Pak toko karena salah mata dia keke taruh utang di kampung di belakang ini. Setelah itu dia meningodo tuh, dia gini. Orang pikir dia duduk di bangku, pikirnya di bangku yang ada di belakang ini tuh. Ternyata apa karena aku di belakang sini sama dia di pura-pura ingodo. Terakhir sudah aman semua orang lagi sibuk makan dia panggil mana? Sini cepat. Karung tadi yang bapak bilang sudah siap karung ini, ya. Oh ini ada bapak. Ambil ini karung, kau isi semua di karena tahu kau karena karung ana, terus ngindi barang makan. Tapi ingat lila Ramadana, ya. Jangan kau lewat di jalan besar nanti orang lihat semua, ya. Di jalan kebun lila Ramadana, tekin mamamu, ya kailo kamu, kakamu, ale kamu, oleh benu, anglemu, biar semua dapat di bagian. Kakak Yodi, yai kamu, Neloradana, Pondobogila, ya, Letekonda Selatan, Podi, langkah Yodi, baik kamu, biar orang bilang. Nanti kamu suka peteba, ya makan daging. Nanti mulai mau status di Facebook, makan daging sendiri nih ye. Kayak sudah tuh. Akhirnya karena dia orang baik, akhirnya dia bagi semua daging karena tadi itu banyak daging yang dia dapat dengan cara komunikasi yang baik, dengan lintas kementerian, lintas komisi, maka banyak program bisa dibawa pulang ke daerah. Walaupun sedikit semua ada. Ini dia fungsi anggaran, ya. Saya kasih contoh ini ibarat dengan kita punya kehidupan sehari-hari sebagai orang Sumba, ya. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Kebijakan sudah dibuat, anggaran sudah diketok. Yang ketiga, pengawasan. Kita mengawasi apakah benar ini program sampai di bawah atau tidak. Apakah ada penyalahgunaan atau tidak. Apakah ada masalah atau tidak. Kalau ada masalah, kenapa? Ya, di mana masalahnya? Dicarikan solusinya. Kira-kira ini program bagus tidak untuk rakyat. Nah, ini DPR yang punya tugas mengawasi agar apa? Sampai ke rakyat. Dan rakyat merasa negara hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat. Ya, bisa dipaham? Bisa. Ini dia tugas DPR. Hari ini saya datang dengan BKKBN karena saya di Komisi 9. Ya, Komisi 9 itu membidangi kesehatan, ketenagakerjaan dan kependudukan. Ya, tugas kita memastikan masyarakat Indonesia sehat, masyarakat Indonesia tidak sakit,
Masyarakat Indonesia sejahtera. Masyarakat Indonesia adalah keluarga yang bahagia, keluarga yang sehat. Anak tidak boleh stunting, ya, sehingga bisa menjadi bangsa yang hebat. Kenapa? Kalau mau mensejahterakan bangsa ini, sejahterakan dulu rumah tangga. Kalau mau bangsa ini baik, rumah tangga harus baik. Kenapa? Rumah tangga itu adalah miniatur bangsa, ya, bangsa terkecil. Kalau tidak ada rumah tangga, tidak ada dusun, ya. Kalau tidak ada dusun, ya, kumpul-kumpul dusun jadi desa. Desa berkumpul jadi kecamatan. Kecamatan berkumpul jadi kabupaten. Kabupaten berkumpul menjadi provinsi. Provinsi berkumpul menjadi sebuah negara. Makanya, ya, tugas Komisi 9 bagaimana rakyat sehat, anak-anak sehat, mendapat fasilitas kesehatan yang baik, ya, keluarga bahagia, keluarga sejahtera. Kalau kita sudah sejahtera, bahagia, anak sehat, sekolah cukup, pendidikan cukup, tidak mungkin kita suka ribut-ribut, toh. Pasti kita Maria Podi, hidup sejahtera. Apalagi rajin ke gereja. Apalagi kalau gerejanya bagus, luas, bersih, ya. Sudah pasti ini kan kita happy. Kenapa? Ayat firman Tuhan bilang apa? Hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Makanya sekarang saya tidak mau ada yang muka-muka asam. Semua tersenyum. Bisa? Bisa. Apa senyum Bapak Mama? Kecuali kalau saya tidak lucu, saya omong kering, omong tapi ada yang ketawa. Itu salah. Kalau saya lucu, Bapak Mama ketawa, Bapak Mama lihat tersenyum, itu tandanya kita bahagia dan kita sehat, ya. Ini tugas dari Komisi 9, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ini sederhana saya sampaikan, ya, bahasanya. Nah, apa hari ini saya punya Komisi 9 punya mitra itu ada 7. Menteri Kesehatan, Menteri Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, Badan POM, BKKBN yang ini hari ini, ya, dan BP2MI, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kalau ada TKW, TKI yang menghadapi masalah di luar negeri ketika bekerja, kamilah, ya, yang bermitra dengan BP2MI untuk melakukan advokasi perlindungan kepada warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Itu BP2MI. Tapi hari ini dengan BKKBN, ya. Nah, kita dengan BKKBN, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini datang dengan salah satu program kampanye percepatan penurunan stunting. Kenapa? Indonesia sekarang bermasalah dengan generasi-generasi, ya, artinya dengan anak-anak Indonesia. Hasil survei kita punya persoalan stunting, ya. SBD, NTT itu 37% angka stunting. Kalau dibiarkan Mama Guru Injil 20 tahun, 30 tahun ke depan kita akan kehabisan generasi hebat. Tidak ada kita punya generasi hebat, ya. Karena apa? Ini dibiarkan. Tapi kalau kita dari sekarang bersama-sama perang melawan stunting, sudah pasti itu akan dikurangi dan bahkan selesai, ya. Makanya untuk bisa menciptakan generasi hebat, mari kita perang melawan stunting. Ada yang tahu stunting? Ada. Ada yang tahu kok? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, tolong jelaskan di sini. Ini saya juga nih ada dapat ini apa namanya? Ada yang bisa kasih hadiah nanti? Nah, ya, gagal tumbuh. Ya? Gagal tumbuh. Gagal tumbuh? Iya. Apa yang gagal tumbuh kena? Kekurangan gizi dalam tubuh. Apa yang gagal tumbuh? Anak yang stunting. Ini dulu. Ya, apa itu stunting? Stunting adalah anak yang kekurangan anak yang kekurangan gizi. Stunting itu kondisi apa? Apa kondisi? Kan penyebab karena kurang gizi, toh? Kerdil. Kalau kita orang Sumba bilang apa kerdil? Rita, kareko, padaka, pendek, padaka. Kalau padaka belum tentu stunting. Stunting sudah pasti padaka. Nah, artinya pendek belum tentu stunting. Stunting sudah pasti pendek. Ya, jadi kareko belum tentu stunting juga.
ya kan mungkin kalau kurang berat badan. Tapi yang namanya stunting sudah pasti padaka dan kareko. Karena apa dia padaka dan kareko? Kekurangan gizi dalam Karena kekurangan gizi. Aduh, pintar sekali, tepuk tangan dong. Karena kekurangan gizi. Kata lain begini, Kamila Mudu. Kalau tadi Mama Guni bilang kamu tuh. Jadi dikasih singkat lagi tuh. Kamu itu artinya apa? Itu Kamila. Jadi orang Sunda bilang, ini apa? Stunting itu kamu tuh. Maksudnya Kamila Mudu. Sudah Kamila Mudu lagi. Maaf, saya mau begini biar gampang dipahami. Bukan kita sedang menghina, tidak. Ya, kita memberikan gambaran bahwa jangan sampai terjadi seperti itu lagi. Sudah punya anak? sudah Berapa? 3. Stunting tidak? Tidak. Nah, hebat, tepuk tangan dong. Ini yang kita mau. Jadi mama-mama sini jangan lahirkan anak stunting. Ingat, Anaknya sehat sama dengan bapak dan mamanya. oh luar biasa. Tepuk tangan dulu. Iya. Nah ini yang perlu ya. Jadi anak sehat, ya bapak mama sehat, anak-anak juga sehat. Ya, jangan sampai kita lahirkan anak stunting. Ya, makanya perlu diperhatikan tadi dari Pak ini sudah sampaikan toh, terkait stunting sudah dikupas, sudah mengerti semua toh. Nah, jangan kita lahirkan anak Kamila Mudu, karena kalau dia Kamila Mudu, fisiknya, otaknya juga Kamila Mudu. Kalau otaknya Kamila Mudu, kecerdasannya berkurang. Kalau kecerdasannya berkurang, jangan salahkan pena waraka golwawi. Baka pena, baka mister. Padahal kan memang ini dia stunting. Daya nalar, daya pikirnya rendah, daya tangkapnya rendah. Karena orang tua tidak memperhatikan pasokan gizi ketika anak dalam kandungan bahkan sampai lahir. Ya, nanti kalau sudah anak tidak mengerti kita salahkan. Dasar guru keliriti, guru ngariti. Guru yang disalahkan. Padahal ini guru capek dia mengajar di depan. Selain dia capek mengajar, belum handphone berbunyi. Mama tolong, utang babi belum bayar. Kita kesalah guru sudah nih kan? Padahal karena memang banyak faktor yang menyebabkan, salah satunya stunting tadi. Ya, jadi tidak boleh terjadi lagi ya. Bahkan ya bapak mama, tapi di sini luar biasa tepuk tangan. Saya belum bisa kasih uang sebenarnya dapat hadiah. Tapi masih ada satu pertanyaan. Bagaimana caranya mengatasi stunting? Ya, mencegah. Berikan makanan yang bergizi, seperti sayur-sayuran, lauk. Ya. Apa? Untuk anak-anak yang stunting. Dan ibunya yang hamil. Oh, dan ibu yang hamil ya. Mulai dari dia sejak bulan sampai anaknya berusia 2 tahun. Tepuk tangan dulu. Apa ada di sini? Bapak. Apa tidak ada? Suami tidak ada? Iya. Oh baik, luar biasa bapak mama ya. Saya sempat bingung tadi di tengah jalan ya. Karena apa yang dimaksudkan stunting, ada yang berpendapat lain. Ternyata yang betul ini mama mungkin ya saya pikir ini tadi kan. Dia untuk menjawab pertanyaan nomor 25. Apa penyebab utama terjadinya stunting? Sekali lagi, apa penyebab utama terjadinya stunting? Ini di tempat lain ditanya ya. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab. Stunting ialah salah satu spot wisata yang mana dimiliki oleh salah satu daerah dengan destinasi wisata yang mana dapat memberikan pesona alam yang baik bagi suatu daerah tertentu. Terima kasih. Saya kembali. Tepuk tangan buat Kecamatan Alor Utara. Jadi ini tadi ada yang bilang stunting itu salah satu destinasi wisata. Ternyata salah. Yang benar yang mana mak? Yang tadi ya. Jadi stunting itu gagal tumbuh ya, seperti yang dijelaskan kok mak. Bukan, maksudnya stunting itu gagal tumbuh untuk destinasi wisata. Yang benar. Oh, coba
Ya, dia betul menjawab pertanyaan nomor 25. Apa penyebab utama terjadinya stunting? Sekali lagi, apa penyebab utama terjadinya stunting? Baik, terima kasih. Saya akan menjawab. Stunting ialah salah satu spot wisata yang mana dimiliki oleh salah satu daerah dengan destinasi wisata yang mana dapat memberikan pesona alam yang baik bagi suatu daerah tertentu. Terima kasih. Saya kembali. Tepuk tangan buat Kecamatan Alor Tengah Utara. Ya, dan ini juga sedikit untuk informasi buat kita ya Om Yosi. Jadi stunting itu berkaitan dengan gizi buruk. Ya, tidak apa-apa yang penting sudah. Iya, tidak apa yang penting percaya dirinya itu loh. Ya, jadi yang benar itu stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh karena disebabkan karena kekurangan gizi atau gizi buruk, gizi kronik, ya. Nah ini tidak boleh terjadi. Tadi biar Bapak Mama ada membanding-bandingkan, maksudnya ada yang lucu Bapak Mama bisa ingat ya terkait dengan stunting ya. Kita bisa sama-sama perang lawan stunting? Bisa? Nah, apalagi hari ini kita bicara di gereja Mama Pendeta. Saya berharap gereja menjadi sebuah kekuatan besar untuk melakukan seruan moral ya kepada jemaat setiap hari Minggu. Mari ya Bapak Ibu, mari kita lawan stunting, cegah stunting. Jangan sampai anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang stunting. Generasi nanti akan menjadi generasi yang kerdil. Itu tidak boleh. Tapi bagaimana kita sama-sama berjuang menghadirkan mawai-lawan pakode tanah dari setiap rumah tangga, dari setiap desa, kecamatan, ya dari setiap jemaat. Untuk apa Bapak Mama? Menjadi kebanggaan kita bersama yang kelak akan berdampak dan juga memberi manfaat bagi daerah, bagi bangsa dan negara. Sepakat Bapak Mama? Sepakat. Nah sekarang saya mau kasih hadiah dulu ya. Dapat hadiah ya. Iya. Selamat ya. Anaknya ada berapa? 3 orang. 2 cowok 1 cewek. Oh 2 cowok 1 cewek. Yang cewek umur berapa? 3 tahun. Dia sudah punya tamu. Kenapa ketawa? Saya kan hanya tanya, dia sudah punya tamu. Tidak, maksudnya kalau dia belum punya tamu, saya bersedia jadi tamunya. Nanti kalau memang karena sibuk tahun ini dan tahun depan, tahun 2024 kita buat acara untuk kasih nama tuh. Keempat nanti tamu. Oke. Oh sini kan. Yang keempat ya. Nah, sekarang umur berapa yang ini? Tidak, ini anak ketiga. Oh, kalau aturan dari ini apa ya, dari kesehatan itu melahirkan anak itu harus dijarak 3 tahun, sudah betul. Tapi kalau bisa kasih lebih sedikit 4 tahun. Jadi nanti kalau dia lahir di tahun 2024, ya, kalau dia perempuan, kalau dia laki-laki ya nggak apa-apa kasih nama Pak MDT. Tapi kalau perempuan kasih nama sama dia Ibu Ratu Bulan. Iya, pasti. Itu gua harus yang keempat dulu kan janjinya 2024 mau melahirkan toh. 1 mah. Iya, saya bilang jangan lupa kasih 100. Bapak-bapak pikiran di kita ini kadang-kadang pikiran jauh sudah politik politik. Padahal belum waktunya. Ya. Oke. Ya, thank you ya. Semoga sehat ya anak-anak sehat ya. Oke, baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah tadi kehadiran kami hari ini ya. Saya tidak mau panjang lebar karena kalau terlalu banyak mama-mama pusing mungkin bapak-bapak ya. Tapi stunting ini harus dilawan bersama, kita bergerak. Semua yang sudah disampaikan oleh Pak Kus tadi tolong dicatat baik-baik ya. Dan Mama Pendeta, Guru Injil juga saya minta ada seruan moral ya untuk kita bersama-sama perang melawan stunting. Dan terakhir saya tutup. Saya 3 tahun jadi anggota DPR ya, kemarin 1 Oktober tepat 3 tahun. Mama bilang, oh Ibu Ratu, nanti anggaran, kebijakan, ya, apa sudah yang Mama Ratu buat? Nah, saya langsung potong-potong, persingkat.
Jadi Bapak Mama bersyukur. Tadi saya bilang orang Bondowohir dukung Ibu Ratu sudah jadi berkat buat Indonesia, jadi berkat buat NTT. Untuk Indonesia kita mendorong ya rumah sakit di seluruh Indonesia itu memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat, alat kesehatan yang cukup, obat-obatan yang cukup, ya pelayanan lain kita dorong. Selain itu untuk di NTT, Bapak Mama, kita sudah punya rumah sakit umum pusat. Kita sudah punya rumah sakit rujukan. Kalau dulu orang Sumba rujuknya ke Sangla Bali, ya. Nanti November ke atas tahun depan itu Bapak Mama rujuknya ke Kupang. Di Kupang sudah ada rumah sakit rujukan besar 4 lantai. Itu dibangun tahun 2020 ya sebesar 350 miliar, ya. Karena di Kupang rumah sakitnya kredit, makanya kita dorong rumah sakit besar sudah bangun, orang Sumba bisa kalau berobat bisa nginep di rumah keluarga. Kalau di Bali kan pasti kontrak, transportasi tinggi, makan minum. Tapi kalau di Kupang ya kita kan banyak keluarga, mungkin bisa kita tekan biaya-biaya lainnya. Ya. Berikutnya Bapak Mama, orang Laura, ya awal saya 2019, ya 2020 itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah mendapatkan pertama orang Laura dapat puskesmas Rada Mata. Ada sudah ke puskesmas Rada Mata? Ada. Itu perjuangan dari pusat, ya, uangnya dari pusat, ya. Sudah pernah ke Watu Kaula, Bapak Mama lihat untuk wilayah Kota Laura? Puskesmas Watu Kaula. Nah itu juga perjuangan dari pusat, ya kami mendorong anggaran di pusat hadir puskesmas. Kalau di Kupang itu rumah sakit besar, ya. Jadi orang Laura harus senang. Ketika rumah sakit itu dibangun, bukan hanya orang Laura yang rasa yang mendukung Ibu Ratu, tapi orang Flores, orang Timor, orang Rote, orang Sabu, orang Kupang merasakan, ya. Karena perjuangan dari orang Sumba, perjuangan teman-teman dari Komisi 9 bisa menghadirkan fasilitas yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Jadi suara yang Bapak Mama tidak ada yang sia-sia kemarin, ya. Semua berbentuk hasil pembangunan itu ada. Berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ini Rumah Sakit Redang Bolo, ya. Tahun 2020 ya itu anggarannya sebesar 16 miliar. Terus tahun 2021 ya itu 2022 29 miliar, ya. Ada ICU, NICU, dibangun tambah rumah sakit Redang Bolo. Kita dorong untuk apa? Bisa rawat inap. Jadi Bapak Mama tidak capek jauh ke rumah sakit Leni Nuripa, jauh ke rumah sakit Umut sampai ke Wengapu. Bisa nanti di Redang Bolo bisa pelayanan kesehatan, ya. Tahun depan Bapak Mama kita dorong lagi anggaran, ya, untuk membangun unit transfusi darah. Kenapa? Banyak masyarakat mengeluh ketika operasi yang mereka butuh darah, butuh transfusi darah. Ada yang teman-teman tolong dong, ada keluarga kami di operasi butuh transfusi darah. Masyarakat mengeluh dan lain sebagainya karena kekurangan darah, banyak yang operasinya gagal dan meninggal. Ini menjadi masalah. Kita dorong Bapak Mama dari daerah mengusulkan ke pusat. Sempat itu mau dicoret. Saya bicara dengan Dirjen Yankes agar anggaran itu bisa dikembalikan. Puji Tuhan anggaran itu oke, untuk tahun 2022 kita bisa membangun unit transfusi darah. Jadi nanti kalau ada operasi orang butuh donor darah tidak susah lagi, ya. Nah ini yang kita berjuang. Di gereja-gereja, yayasan gereja kita bangun BLK, Balai Latihan Kerja. Mungkin ada yang lihat di Pupo, Mama Pendeta, BLK di Pupo itu pelatihan AC. Itu sudah berjalan, BLK-nya sudah dibangun bagus, sudah lakukan pelatihan kemarin. Ya, itu banyak titipan dari Lewa, dari Sumba Barat, dari seputaran SBD untuk melatih anak-anak. Banyak jenis pelatihan. Kalau di situ Adi Erik Billy yang latih itu jurusan AC, perbaiki AC, isi freon dan lain sebagainya. Ada yang jurusan menjahit, ada jurusan bahasa Inggris di kampung belakang, di tempatnya James, itu juga. Kita dorong BLK, Balai Latihan Kerja untuk bisa memberikan keterampilan kepada masyarakat. Beasiswa kita dorong Bapak Mama, ya, alat pertanian kita dorong, ya. Terus di Bondowohir ini juga baru kemarin saya dapat usulan rumah layak huni, ya, baru diusulkan. Terus ada permintaan kelompok TKM juga, itu untuk mereka yang ada di pesisir pantai yang sedang tanam rumput laut. Untuk tahun ini mereka kita kasih bantuan. Jadi banyak program-program Bapak Mama kita dorong, ya, sehingga masyarakat bisa mendapat manfaat. Ya, ini yang kami kerjakan. Jalan juga begitu. Usulan pemerintah kami dorong lewat aspirasi DPR. Ya, banyak seperti di jalan menuju Dikir. Adiknya Mama Pendeta dulu sampai lahiran di mobilnya. Adiknya Ibu Pendeta ini, Ibu Pendeta Yuli, ya. Pendeta Yo di Dikir itu melahirkan di mobil pick up, ya, karena jalannya rusak. Saya selalu jadi, ya, Ibu Pendeta Yo ini menjadi ini saya suka bayangkan, aduh
bagaimana ini Ibu Pendeta kalau dia pergi ke dikir sana ya, saya bilang begitu. Ini kan istilahnya batu telepas semua. Kemudian perempuan naik motor kadang jatuh, dikasih tahu sama Mama Ratu saya pernah jatuh. Bahkan terakhir kemarin anaknya lahir di pick up. Ya, karena kondisi. Tapi puji Tuhan mama-mama, kita berjuang. Menteri Bappenas datang tahun lalu, ya tahun 2020 saya kunjungan ke Padeweta, masyarakat minta kita sampaikan ya, aspirasi. Puji Tuhan, jalan sudah hot mix dan pikir. Itu parah sekali bapak mama. Itu sumbernya dari dana DAP, dari uang di pusat ya, uang di Jakarta. Ya, jadi puji Tuhan. Tapi memang saya dapat laporan dari Ibu Pendeta masih kurang sedikit ya, arah bawah itu yang belum di hot mix. Tapi kita akan berjuang terus karena dari Simpang Marina Kalada itu Bapak MDT sudah mulai dengan hot mix. Kalau sudah mulai dengan hot mix, dulu waktu zaman MDT, lanjutnya nggak bisa lagi lampen, dia harus hot mix terus. Itu akalnya, begitu ya. Jadi tetap kita berjuang yang dari Ulu Sapi Gokat ya, dari Ulu Sapi tembus ke Maradauni, tembus ke Matalombu ya. Kita doakan juga Bapak Mama untuk Tangga Batang Boko ya. Itu sudah masuk dalam anggaran di kementerian ya. Jadi banyak yang kita dorong ya. Doakan mudah-mudahan kami bekerja ya sehingga masyarakat mendapatkan manfaat dari perjuangan kami sebagai anggota DPR. Jadi mungkin ini beberapa hal Bapak Mama yang saya sampaikan ya. Mungkin sudah terlalu sore juga Bapak Mama jenuh, tapi saya berharap apa yang sudah dibicarakan ini bisa Bapak Mama teruskan kepada yang tidak hadir, kepada keluarga yang belum dapat informasi. Ya, jadi kalau ditanya, Mama Ratu datang tadi dia ngomong apa? Kan dari Mama Ratu dia bilang ini apa? 2024 pilih saya. Nah, jangan begitu lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bilang begini nanti kalau duduk di balai-balai di mana? Apa Mama Ratu bilang? Mama Ratu bilang kita semua orang Monobogir tidak boleh kasih lahirkan anak-anak yang stunting. Apa itu anak yang stunting? Anak yang Kamila Madu, ya, anak yang kareko, ya, yang pada keadaan kareko. Nah, apa tahu begitu? Kenapa bisa begitu? Karena kurang gizi. Kenapa? Karena bapaknya memakan sendiri daging, ya. Waktu potong ayam semua bapak yang dapat terakhir mama cuma dapat kapa mango, waimano, ya. Tidak boleh berubah. Bapak yang makan kaki ayam, sayap ayam, mama yang dikasih makan daging. Biar apa? Anak tidak kekurangan protein hewani. Kasih sayur, protein nabati. Kasih telur ayam. Jangan bapak yang makan telur sendiri. Ya, kasih sama istri yang lagi hamil. Anak-anak juga gitu gizi yang cukup. Ya, bisa bapak mama? Bisa. Jadi kalau ada yang tanya di luar, tolong kita tidak bicara politik. Ya. Kita tidak bicara politik. Nanti jangan hilangkan ini yang kita tidak mulai bilang bicara politik. Nah, tidak boleh ya. Bisa? Bisa. Ya, jadi itu disampaikan kepada semua keluarga kita perang stunting ya, biar anak-anak kita ke depan menjadi anak-anak yang hebat. Kita tidak boleh lahirkan anak-anak yang stunting ya. Jadi ini saja Bapak Mama yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan kita. Kalau ada yang kurang mengerti boleh ditanyakan, tapi kalau semua bilang, "Wih Mama kita sudah mengerti," bagus. Tinggal tugasnya meneruskan lagi apa yang sudah didengar hari ini.